Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA SMP dan MTS. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembelajaran IPA khususnya materi fisika untuk kelas prestasi bidang peminatan IPA MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini, materi fisika yang akan kita bahas adalah tentang latihan dan pembahasan soal OSN atau Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten kota tahun 2019 bersama kami Arista Indriawati dari MTS Negeri 1 Cilacap. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang latihan soal-soal khususnya untuk soal fisika, yaitu nomor 26 sampai 34. Marilah kita awali untuk soal yang pertama, yaitu soal nomor 26. 26. Kumpulan besaran di bawah ini yang semuanya merupakan besaran turunan dan bukan vektor adalah apakah yang A, ataukah yang B, ataukah C, ataukah yang D. Pembahasannya adalah satu hal yang perlu kita lihat di situ adalah kita diminta untuk mencari besaran turunan dan bukan besaran vektor. Berarti kita harus memilih besaran yang merupakan besaran turunan dan besaran skalar. Besaran turunan adalah merupakan berarti bukan besaran pokok, karena besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sedangkan besaran skalar itu berarti besaran yang memiliki nilai tetapi dia tidak memiliki arah. Kita lihat pilihan yang ada, bahwa untuk yang A misalnya, kita lihat yang merupakan besaran turunan dan besaran skalar, yang A, usaha, tekanan, laju, dan energi. Kita lihat usaha, tekanan, laju, dan energi kesemuanya merupakan besaran turunan. Berarti benar ya. Kemudian untuk keempat tadi juga merupakan besaran skalar, karena baik usaha, tekanan, laju, dan energi itu dia tidak memiliki arah, tetapi dia memiliki nilai. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian kita lihat yang B. Mengapa yang B itu tidak tepat? Karena pada bagian yang B kita lihat di situ ada massa, ada arus. Massa dan kuat arus termasuk besaran pokok, sehingga otomatis bagian yang B adalah keliru atau salah. Kemudian kita lihat yang bagian C. Bagian C juga ada panjang. Panjang merupakan besaran pokok. Kemudian yang D, kita lihat di situ juga ada massa dan temperatur. Massa temperatur juga termasuk besaran pokok. Berarti jawaban yang tepat tadi adalah yang A. Mengapa yang A? Karena usaha, tekanan, laju, dan energi termasuk besaran turunan dan besaran skalar, di mana besaran tersebut tidak memiliki arah. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu soal nomor 27. Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Terisi air sungai setengahnya. Kalau embernya berkapasitas 10 liter, berarti airnya berkapasitas setengah dari 10 liter, yaitu 5 liter. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar? Apakah yang A? Beban yang dibawa oleh Ahmad sama berat dengan yang dibawa oleh Budi? Ataukah yang B, beban yang dibawa oleh Ahmad lebih berat dibanding yang dibawa oleh Budi? Ataukah yang C, volume air yang dibawa oleh Ahmad lebih kecil dibanding volume pasir yang dibawa oleh Budi? Ataukah yang D, volume air yang dibawa oleh Ahmad sama dengan volume pasir yang dibawa oleh Budi? Mari kita lihat pembahasannya. Yang harus kita lihat adalah kita harus melihat apa yang dibawa oleh Ahmad dan apa yang dibawa oleh
Budi. Ahmad membawa benda satu yang berupa air, yaitu setengah dari 10 liter, karena kapasitas ember tadi adalah 10 liter, sehingga kapasitas air yang dibawa adalah 5 liter. 5 liter nilainya akan sama dengan 5 desimeter kubik, karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Kalau satuan bakunya, maka kita harus merubah desimeter kubik menjadi meter kubik, yaitu dengan dibagi 1000. Kemudian kita juga tahu bahwa massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Artinya bahwa rho itu adalah M per V, maka kita harus, untuk bisa melihat berapa berat air tersebut, kita harus merubah terlebih dahulu volume air tadi, kita rubah ke dalam bentuk massa air. Massa air, karena rho sama dengan M per V, sehingga M sama dengan rho kali V. Sehingga massa air sama dengan rho air dikalikan dengan volume air. Massa airnya berarti adalah rho air adalah 1000 kg per meter kubik, dikalikan volume airnya 5 per 1000 meter kubik, sehingga massa airnya adalah 5 kg. Kemudian kita untuk merubah massa air menjadi berat atau beban, itu kita rubah ke dalam bentuk rumus W, berat. W sama dengan M kali G, sehingga W air sama dengan M-nya 5 kg, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, sehingga W-nya adalah 50 Newton. Artinya bahwa berat atau beban benda yang dibawa oleh Ahmad itu adalah 50 Newton. Kemudian kita lihat benda yang dibawa oleh Budi, yaitu benda yang kedua, yaitu berupa 2 kg pasir. Berarti massa pasirnya adalah 2 kg. Artinya berat bendanya adalah 2 kg dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat, karena W sama dengan M kali G. Sehingga berat benda yang kedua atau berat benda yang dibawa oleh Budi adalah 20 Newton. Perbandingan benda atau air yang dibawa oleh Ahmad dengan benda dua yang berupa pasir yang dibawa oleh Budi adalah bahwa beban yang dibawa oleh Ahmad 50 Newton itu jelas lebih berat dibandingkan beban yang dibawa oleh Budi, karena Budi hanya membawa beban 20 Newton. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, yaitu soal nomor 28. Pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Apakah pada suhu 0 derajat, ataukah pada suhu min 40 derajat, ataukah pada suhu min 6,4 derajat, ataukah pada suhu min 25,6 derajat. Kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita harus melihat skala Reaumur dengan skala Fahrenheit, bahwa pada skala Reaumur suhu skala terendahnya adalah pada suhu 0 derajat, skala atasnya adalah 80 derajat, sehingga rentang suhu terbawah dengan teratas adalah 80 derajat. Pada skala Fahrenheit paling bawah itu pada suhu 32 derajat, sedangkan tertingginya adalah 212, sehingga rentangnya itu adalah 212 dikurangi 32 derajat, berarti skalanya itu rentangnya adalah 180 derajat. Kita lihat perbandingan antara R per Fahrenheit. R-nya tadi 0, berarti R min 0 dibagi F min 32, nilainya adalah 80 dibagi 180. 180 dibagi 80 bisa dituliskan dengan 4 per 9. R per F min 32 nilainya adalah 4 per 9. Selanjutnya kita lakukan dengan perkalian silang, yaitu bahwa R dikalikan dengan 9 sama dengan 4 kali F min 32. Sehingga
9R nilainya akan sama dengan 4F min 128. 9R min 4F nilainya sama dengan 128. Di situ kita lihat bahwa dari perkalian silang kemudian disederhanakan, 4F-nya pindah ke ruas kiri sehingga menjadi 9R min 4F nilainya sama dengan min 128. Selanjutnya, pada suhu berapa nilai Fahrenheit dengan Reaumur sama? Berarti di sini kita anggap R-nya akan sama dengan F. Sehingga bisa dituliskan dari 9R min 4F sama dengan min 128, F-nya diganti dengan R. Sehingga 9R min 4R nilainya sama dengan 128, min 128. Sehingga 9R dikurangi 4R adalah 5R sama dengan min 128. Sehingga R-nya adalah min 128 dibagi 5, yaitu R sama dengan min 25,6 derajat. Jadi jawabannya adalah D, bahwa pada suhu min 25,6 derajat itu skala Reaumur akan sama dengan skala Fahrenheit, atau bisa dituliskan bahwa min 25,6 derajat Reaumur akan sama dengan min 25,6 derajat Fahrenheit. Kita lanjut untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 29. Pada pengukuran muai panjang suatu logam, grafik perubahan panjang terhadap perubahan temperatur yang paling mungkin adalah apakah grafik yang A, apakah grafik yang B, apakah grafik yang C, ataukah grafik yang D. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat bahwa pemuaian itu atau muai akhir L sama dengan L0 ditambah L0 kali alfa kali delta T. Artinya di sini kita lihat bahwa faktor-faktor pertambahan panjang suatu benda yang dimuaikan, yang dipanaskan, itu satu akan dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Artinya bahwa semakin suhunya meningkat, maka pertambahan panjangnya juga semakin besar. Yang kedua adalah jenis bendanya, logam dan non-logam. Kemudian juga dipengaruhi oleh panjang mula-mula. Kalau yang diminta pada soal tadi adalah grafik antara muai panjang atau pertambahan panjang terhadap penambahan panjang terhadap suhu, artinya bahwa kalau suhunya semakin meningkat berarti pertambahan panjangnya juga semakin besar. Artinya kita harus melihat bahwa grafiknya adalah grafik yang sama-sama naik. Berarti yang paling mungkin adalah bagian yang A. Karena perubahan panjang suatu benda berbanding lurus dengan perubahan suhu atau kenaikan suhu, sehingga grafik yang sesuai adalah grafik linear yang ke atas, yaitu grafik pada bagian yang A. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 30. Satuan suhu derajat A didefinisikan dengan menggunakan titik bawah 10 derajat A untuk es yang mencair pada tekanan udara 1 atm. Artinya kalau suhu es yang mencair itu sama dengan suhu 0 derajat Celcius, itu nilainya akan sama dengan 10 derajat A. Dan titik atas 90 A untuk air yang menguap pada tekanan udara 1 atm. Artinya bahwa pada titik atas 90 derajat nilainya derajat A, nilainya akan sama dengan 100 derajat Celcius. Jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, suhu benda itu dalam satuan derajat A adalah apakah 28, apakah 30, ataukah 35, ataukah 42. Kita lihat pembahasannya untuk soal nomor 30. Yang pertama kita lihat dulu untuk termometer A, itu dimulai pada skala bawahnya 10, skala atasnya adalah 90. Kemudian kalau kita lihat mulai dari 10 sampai 90 maka rentangnya adalah 80.
Kemudian pada derajat Celcius, pada skala bawahnya pada saat es mencair itu adalah pada suhu 0 derajat Celcius. Sedangkan pada air skala atasnya, pada air menguap, pada tekanan udara 1 atm itu adalah sama dengan 100 derajat Celcius. Dari 0 sampai 100 maka skalanya adalah atau rentangnya adalah 100 derajat. Kemudian kalau suhu Celcius itu 25 derajat, maka pada derajat A itu suhunya adalah berapa? Itu yang ditanyakan. Mari kita lihat persamaannya bahwa A-10 dibagi C, karena A-10 itu terdiri dari 80 ya, C-nya adalah 100, maka A-10 dibagi C nilainya akan sama dengan 80 dibagi 100. 80 dibagi 100 itu sama saja dengan perbandingan 4 dibanding 5. Sehingga A-10 dibagi C nilainya akan sama dengan 4 dibagi 5. Kemudian A-10 per 25 nilainya akan sama dengan 4 per 5. Sehingga kita pakai perkalian silang, A-10 kali 5 nilainya akan sama dengan 25 dikali 4. Sehingga A kali 5 adalah 5A, min 10 kali 5 adalah min 50. 25 kali 4 adalah 100. Sehingga 5A min 50 sama dengan 100. Kemudian 5A sama dengan min 100 pindah ke ruas kanan menjadi 5A sama dengan 100 ditambah 50. 5A sama dengan 150, berarti A-nya adalah 150 dibagi 5, sehingga A-nya adalah 30 derajat. Jadi suhu 25 derajat Celcius akan sebanding dengan suhu 30 derajat A. Selanjutnya kita lanjutkan pada soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 31. Ya. Suatu benda terikat pada satu ujung pegas yang ujung lainnya terikat pada suatu titik tetap. Benda berada pada keadaan setimbang di titik X sama dengan 0. Benda kemudian disimpangkan sejauh A lalu dilepaskan sehingga berosilasi secara harmonik. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, ataukah yang D? Kita lihat pembahasannya. Energi potensial atau EP merupakan salah satu energi yang dimiliki pegas saat kondisi teregang atau tertekan. Jika regangan atau tekanan ini dilepas, maka energi ini akan berpindah menjadi energi kinetik. Rumus hukum Hooke dapat digunakan untuk mencari energi potensial, yaitu sebagai berikut. Bahwa EP nilainya akan sama dengan setengah K kali X kuadrat. Energi potensial pegas adalah setengah K X kuadrat, di mana X adalah panjang simpangan. Jadi pada saat X sama dengan A, energi potensialnya bernilai maksimal atau maksimum. Sedangkan energi kinetik maksimum terjadi saat X itu sama dengan 0, yaitu saat benda bergerak dengan kecepatan terbesar. Kita lihat yang A. Ketika benda berada di posisi X sama dengan A, energi potensial sistem bernilai maksimum. Itu berarti benar ya, karena pada posisi A itu nilainya adalah maksimum. Yang B, ketika benda berada di posisi X sama dengan 0, energi kinetiknya adalah minimum. Berarti ini juga betul, karena memang pada posisi X, energi kinetiknya adalah minimum. Kemudian yang C, ketika benda berada di posisi X sama dengan min A, energi kinetiknya minimum. Ini tidak benar. Kemudian kita lihat yang D, jumlah energi kinetik dan potensial sistem selalu sama di setiap posisi. Ini juga benar. Kita tahu bahwa tadi kita diminta untuk mencari manakah dari pernyataan berikut yang tidak
benar, sehingga jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya adalah sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon setelah bekerja selama 20 detik. Jika massa benda 250 kg, maka daya mesin tersebut adalah berapa watt? Apakah 80? Apakah 800? Apakah 400? Apakah 1000? Ataukah 2000? Mari kita lihat pembahasan untuk soal nomor 32. Kita mulai dari yang pertama. Diketahui sebuah mesin menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan. Kecepatan berarti V sama dengan 8 meter per sekon. Kemudian dalam waktu berarti T-nya adalah 20 sekon atau 20 detik. Kemudian massa bendanya adalah 250 kg, berarti M sama dengan 250 gram. Yang ditanyakan adalah daya mesin tersebut atau P. P sama dengan W per T. Itu rumusnya, di mana W adalah energi atau usaha yang dilakukan mesin, di mana dia akan sebanding dengan energi kinetiknya. Sehingga bisa dituliskan bahwa W sama dengan EK atau setengah MV kuadrat, yaitu setengah dari 250, masanya 250 kg, kalikan V-nya adalah 8 meter per sekon dikuadratkan, sehingga nilainya adalah 125 kalikan 64, yaitu 8000 Joule. Kita tahu bahwa W-nya adalah 8000 Joule. Kemudian P sama dengan W per T. Sehingga kita masukkan W-nya adalah 8000 Joule dibagi T-nya. T-nya kita tahu adalah berapa di situ tadi? 20 sekon. Sehingga P-nya adalah 400 watt. Jadi jawabannya adalah B. Lalu kita lanjutkan untuk soal nomor 33. Sebuah bola dilontarkan dari tepi sebuah sungai untuk sampai di seberang sungai. Lebar sungai itu adalah 30 meter dan percepatan gravitasi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Jika bola dilontarkan dengan kecepatan 20 meter per sekon dan sudut elevasinya adalah 15 derajat, maka bolanya akan jatuh di mana? Apakah di air 5 meter sebelum tepi sungai? Apakah di air tapi 10 meter sebelum tepi sungai? Apakah di tanah 5 meter setelah tepi sungai? Ataukah di tanah 10 meter setelah tepi sungai? Mari kita lihat pembahasannya sebagai berikut. Pada gerak parabola, benda yang dilempar dengan sudut elevasi tertentu akan bergerak pada dua arah secara bersamaan, yaitu arah vertikal dan arah horizontal. Jadi jarak horizontal X bisa dicari dengan persamaan X maksimal sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G. Kita masukkan angkanya bahwa X sama dengan V0-nya tadi kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, kita kuadratkan, kalikan sin 2 kali sudut elevasinya adalah 15 derajat. Sin 2 kali 15 per 10. Sehingga 20 dikuadratkan adalah 400, sin 2 kali 15 adalah sin 30 dibagi 10. Sehingga nilainya adalah 400 dikali, kita tahu bahwa sinus 30 derajat adalah 0,5, sehingga 400 dikali 5 dikali 0,5 per 10, yaitu 20 meter. Kalau lebar sungai itu adalah 30 meter, berarti bola yang kita lemparkan dari tepi sungai itu tidak akan sampai ke tanah di seberang sungai, karena dia hanya terlempar sejauh 20 meter. Kita lihat lebar sungai 30 meter dan jarak horizontal bola yang jatuh hanya 20 meter,
Berarti bolanya nanti jatuh di air sungai, yaitu 10 meter sebelum tepi sungai. Sehingga jawabannya adalah yang B. Kita masuk pada soal yang terakhir, yaitu sebuah balok kecil bermassa 100 gram berada di dasar sebuah mangkuk besar berbentuk setengah bola. Balok digeser hingga titik A pada ketinggian 15 cm dari dasar mangkuk. Lalu dilepas. Balok bergerak turun melewati dasar mangkok, kemudian naik sampai titik B pada ketinggian D. Apabila percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat serta usaha gaya gesek antara mangkok dan balok dalam gerakan balok dari titik A ke titik B adalah 0,5 Joule, nilai D sama dengan berapa sentimeter? Apakah 20? Apakah 15? Apakah 12? Ataukah 10? Mari kita lihat pembahasannya. Yang harus kita tahu dulu mestinya ada beberapa hal. Kita lihat gambarnya dulu. Tadi ada benda A dari atas diluncurkan, kemudian sampai ke dasar, dari dasar nanti naik lagi sampai ke titik B. Nah, jarak antara ketinggian dari dasar sampai ke titik A adalah 15 cm, maka berapakah jarak ketinggian dari B sampai ke dasar, atau dituliskan sebagai D kecil. Energi mekanik di setiap titik pada gambar di samping adalah sama. Jadi di setiap titik manapun bahwa energi mekaniknya adalah sama. Pada titik A, energi mekanik nilainya sama dengan energi potensial ditambah EK, tetapi karena belum diluncurkan pada posisi awal tadi, maka pada titik A benda masih diam sehingga EM di A nilainya akan sama dengan energi potensialnya, yaitu sama dengan M kali G kali H. Energi potensialnya adalah M-nya 0,1 kg, kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat, kemudian H-nya adalah 0,15 meter. Sehingga energi potensial di titik A adalah 0,15 Joule. Saat benda meluncur dari titik A sampai ke dasar mangkok, besar usaha yang dilakukannya, otomatis nilainya akan sebesar dengan perubahan energi potensialnya. Saat benda berada di dasar mangkok dan bergerak naik ke titik B, maka usaha yang dilakukannya adalah sama dengan energi potensial benda dengan gaya gesek benda yang arahnya berkebalikan dengan arah gerak benda. Sehingga energi potensial di B nilainya sama dengan energi potensial di A, tetapi dikurangi dengan usaha dari gaya gesek. Sehingga energi potensial B sama dengan EP yang di A dikurangi V gaya gesek. Sehingga energi potensial yang di B adalah 0,15 Joule, karena energi potensial yang di A adalah 0,15 Joule, dikurangi gaya geseknya. Usaha gaya geseknya adalah 0,05 Joule. Sehingga energi potensial yang di B adalah 0,1 Joule. Energi potensial adalah M kali G kali H. H pada posisi B adalah D kecil, sehingga M kali G kali D nilainya sama dengan 0,1 Joule. Sehingga 0,1 kg kalikan 10 meter per sekon kuadrat kalikan D nilainya sama dengan 0,1 Joule. Sehingga D-nya sama dengan 0,1 dibagi 1. Sehingga D sama dengan 0,1 meter. Kita tahu bahwa 1 meter adalah 100 cm, sehingga 0,1 meter nilainya sama dengan 10 cm. Sehingga jawabannya adalah D. Ya, demikian tadi pembahasan soal-soal latihan OSN tahun 2019 untuk tingkat kabupaten kota. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita yang sama-sama belajar untuk persiapan OSN mudah-mudahan bisa memberikan sedikit tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sekian video pembelajaran dari kami.
tentang pembahasan soal OSN tingkat kabupaten atau kota tahun 2019. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.